Oke. Halo Kak Pam, gimana nih Kak sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik sangat. Kemudian sekarang sibukannya lagi apa nih Kak sekarang? Kesibukannya berapa bulan tadi lagi mulai podcast baru sama Kak Igun. Terus juga masih megang bakery aku brownie sama cookies gitu, dan itu. Berarti sekarang lagi sibuk podcast dan bisnis baking gitu. Ya, olahraga hampir tiap hari. Oke. Kak kan dengar cerita nih Kak bakal umroh di bulan Desember. Iya, kemudian dapat hadiah dari Kak Igun, itu gimana sih Kak ceritanya awalnya? Jadi sebenarnya ceritanya sih ya udah, itu kan di podcast kita itu kan suka ngebahas tentang perjalanan religiusnya kakak, Iya, kan. Terus sama bintang tamu yang lain juga gitu. Terus ya udah, selama ngobrol itu tuh kan aku ngedengerin gitu, jadi kayak excited banget dengerin mereka cerita gitu. Dan suatu hari salah satu bintang tamunya itu Habib Jafar, terus ada obrolan yang kena banget di aku, terus sampai akhirnya aku ngeluarin air mata, terus ditanya kenapa lo nangis gitu. Ya udah aku cerita gitu, gue sampai umroh 2 kali tuh gagal loh gitu. Pas sakit 2 kali bener-bener. Jadi kayak yang ini sebenarnya kenapa sih gue kayak gini, jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Apa iya gue ibadah gue nggak terima kayak gitu. Kadang kan suka ada yang ngomongin masuk kuping, terus walaupun nggak berusaha didengerin, tapi kadang-kadang suka terngiang-ngiang gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ dijelasin nggak boleh kayak gitu, bla 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 bla. Ya udah, ya alhamdulillah udah ada pencerahan gitu. Terus ditanya kan, emang lu belum pernah umroh? Belum, aku bilang. Cuman emang ceritanya bener-bener cerita, nggak ada niat untuk disedihin gitu. Udah, alhamdulillah matanya besokannya dapat surprise, yaitu dia di berangkat umroh sama kakak. Oke. Berarti awalnya itu kakak cerita di podcast itu, kemudian dari Kak Igun mungkin langsung ternotis gitu Kak. Berarti itu langsung besoknya juga dihadirin. Oke. Pas episode selanjutnya lah gitu. Selang seminggu kalau ya seminggu 2 mingguan lah gitu. Dari karena kan kita syutingnya tapping kan. Dan untuk syuting ke episode selanjutnya ada beberapa waktu libur gitu. Disitulah pas hari episode selanjutnya baru dikasih surprise. Kemudian untuk sekarang hubungan keluarga Kak Pam dan Kak Igun itu seperti apa sih Kak? Kedekatan keluarga, seperti kekeluargaan kan? Maksudnya keluarga aku? Enggak, dengan Kak. Iya betul. Ya, sebenarnya aku walaupun udah bertahun-tahun kerja, tapi baru pertama kali ini kerja bareng sebagai satu program gitu sama kakak. Dan baru banget, ibaratnya kita baru banget PDKT nih sekarang gitu. Dan ya nih FYI aja, aku baru di fallback baru pas episode keberapa syuting, dia baru bilang gue belum follow lu ya gitu. Jadi kayak bener-bener itu kan ibarat kata ini kita sebagai sahabat ini baru PDKT banget gitu. Nomor telepon baru punya berapa hari yang lalu gitu. Itu juga pas mau ngucapin makasih ya Kak gitu. Jadi aku bener-bener kayak yang selama syuting tuh bener-bener kayak chemistry-nya dibangun di stage aja gitu. Di luarnya kita belum pernah jalan bareng, belum pernah hangout bareng gitu. Tapi somehow pas di lokasi tuh kayak udah kayak deket bertahun-tahun aja gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi menurut aku kayak flow with the ini aja, go with the flow aja. Berarti fun fact-nya itu pas baru di tengah jalan gitu Kak, baru misalkan mutual Instagram dan tukeran nomor. Iya, episode ketiga apa episode keberapa sampai dia bilang gue udah nge-tag-in lu ya, kata dia gitu. Oh iya udah, aku bilang gitu. Terus lu belum di accept tuh collab-nya, udah enak aja, aku bilang gitu. Emangnya kakak belum follow aku? Emang gue belum follow lu ya? Belum, aku bilang. Oh iya bener, langsung di follow back gitu. Sampai ngomong, gue aja gak punya nomor telepon lo, aku bilang gitu. Baru dikasih, coba ya karena emang aku lagi sungkanan. Kalau nggak dikasih, ya aku nggak nanya kayak gitu. Bukannya nggak mau ngedeketin, cuman kayak ya udahlah, ntar ada saatnya gitu. Kemudian reaksi kakak tuh
setelah tahu bakal dihadiahin umroh itu seperti apa Kak? Ya pasti terharu lah gitu, dan kalau banyak lihat video-video yang berseliweran di sosial media ya, itu emang pure dari sincerely itu adalah reaksi aku. Bener, kalau mau kebutuhan kamera mau apa aku bisa aja kayak nangis kayak wah makasih ya, secara lebay seperti itu. Tapi sama udah kayak yang itu antara shock, terus juga kayak nggak percaya, sama ya udah terharu gitu. Jadi bener-bener yang akhirnya di situ diluapinnya yang bisa keluar cuma nangis sama sesak nafas. Itu kayak udah kaget aja gitu. Kemudian kan sempat gagal 2 kali juga ya Kak. Kemudian itu kenapa sih Kak bisa sampai gagal 2 kali? Sakit. Aja. Emang pas timing nggak tepat aja. Tapi udah sempat tinggal berangkat atau gimana Kak waktu gagal? Bayar, segala macam. Yang pertama akhirnya ditukar sama orang lain. Iya, dan yang kedua, aku gimana? Udah lama banget ya. Udah pokoknya intinya nggak bisa berangkat aja gitu. Berarti gara-gara sakit dua-duanya? Dua-duanya, makanya bertahun-tahun sehat badan, pas berangkat sakit. Apakah itu terlalu excited atau apa aku juga nggak tahu gitu. Mungkin kalau boleh tahu sakitnya itu sakit apa Kak? Ya udah sakit, aku juga lupa ya. Pastinya nggak bisa berangkat gitu. Nggak tahu, terlalu excited kayaknya yang kedua ya. Benar. Kemudian untuk umroh kali ini Kak udah nyiapin apa aja nih Kak? Persiapannya. Karena penting juga, karena ketika kita punya tanggungan sama orang, punya sangkutan sama orang, terus tiba-tiba kayak gini, aku diberangkatin umroh, kita kan nggak bisa ngejelasin ke setiap orang, ini gue diberangkatin loh, ini gue dikasih hadiah loh gitu. Kalau kita masih ada tanggungan sama orang, orang mikirnya kayak, gila lo kok bisa umroh, lo kenapa nggak bikin utang gue gitu. Jadi kayak ya udah, ini kayak akhirnya memaksa aku untuk sesegera melunasi beberapa tanggungan aku gitu. Jadi ya udah akhirnya aku kelarin tanggungan kartu kredit gitu. Terus kalau cicilan mah ya udahlah ya, itu kan emang ibaratnya bukan termasuk utang juga kan. Pokoknya yang masih ada utang di sangkutan sama orang, aku berusaha untuk lunasin sebelum aku berangkat. Selain itu mungkin ada lagi nggak Kak persiapan, karena kan tinggal beberapa bulan lagi ya, gitu. Tinggal nggak ada 2 bulan ya. Itu persiapan ya palingan ntar nyiapin baju, cuman aku kayak nggak mau heboh sendiri, karena kan persiapannya juga dulu udah pernah kan. Udah 2 kali gagal, kayak udah tahu persiapannya udah lumayan matang gitu. Gimana gitu, lebih kayak nyiapin doa-doa. Terus orang pada yang ngasih saran kan, lu listin doa-doanya yang lu mau gini. Tapi entah kenapa sama kayak aku ngerasa kayak aku cuma butuh bersyukur di sana. Kalau mau doa, Allah kasih gue yang terbaik, yang emang bener-bener menurut Allah ini yang terbaik buat aku gitu. Dan kasih aku pengertiannya kalau terkadang rencana aku adalah bukan yang terbaik menurutmu. Itu aja yang aku doain di sana gitu. Dan kalau emang ada beberapa rencana aku yang emang menurut Allah itu bukan yang terbaik buat aku, kasih aku kesabaran ekstra untuk nerimanya gitu. Kadang kan kita punya rencana kan namanya manusia, tapi tiba-tiba ini bukan yang terbaik buat lo gitu. Gimana caranya aku nggak terlalu sedih, aku minta kekuatan untuk ngadepin itu gitu aja. Kemudian Kak, untuk nanti berangkatnya sendiri atau ada barengan? Sahabat aku ada Bibi Noni. Kebetulan kita diberangkatin bareng sama kakak. Karena kan kita kemana-mana berdua, syuting temenin sama Bibi Noni apa. Jadi pas kemarin itu sempat ditanya, berani nggak gitu bareng bla 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 bla. Berani nggak ini bareng ini sendiri, umroh sendiri? Aku bilang berani, insya Allah. Terus tiba-tiba si kakak bilang, apa mau ditemenin sama Bibi? Ya mau lah, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya diberangkatin juga berdua gitu. Kemudian Kak, apa sih Kak harapan setelah di Tanah Suci yang Kakak pengen berdoa banget di sana gitu? Ya itu tadi, aku pengen lebih banyak bersyukur, dikasih kesehatan lagi, sama dilancarin pekerjaan juga, karena kan aku lagi ya ibarat kita namanya kita karir ya, ada naik ada turunnya gitu. Dan aku pernah di posisi the lowest
the lowest point of my career gitu, 2-3 tahun terakhir gitu. Tapi untungnya aku ya aku selalu mengamini kayak rezeki itu nggak selalu berbentuk uang gitu. Ketika aku ada di posisi terendah itu kemarin, kebetulan aku dapat rezeki sahabat-sahabat yang terbaik gitu, yang nemenin aku, keluarga-keluarga yang ngertiin keadaan aku kayak apa. Jadi ya aku lebih banyak mau bersyukur ke sana gitu. Makasih ya udah ditemenin gini dan doain orang-orang sekeliling aku yang udah nemenin aku dari dalam keadaan terburuk aku, untuk kesehatannya, rezekinya, lebih banyak ke situ sih. Kemudian ada nggak sih Kak harapan terbesar gitu atau next project untuk saat ini? Ya sih, aku tuh justru orangnya agak-agak takut ya kalau dapat something big gitu ya happen. Jadi kayak sekarang udah dapat project ini, butik Jigon gitu, terus tiba-tiba mau masuk program lagi, aku tuh sampai mikir gini, bisa nggak nanti schedule-nya beriringan kayak gitu. Aku takut tiba-tiba bentrok gini karena aku bener-bener berusaha ketika aku nggak mau ngecewain program yang udah ngambil aku ketika aku lagi nol gitu. Jadi kayak ke situ aja. Kedepannya ada beberapa program yang udah di kontak, cuman masih belum tahu pastiannya seperti apa. Ya bismillah lah, kalau emang terbaik dan rezeki aku pasti bakalan dapat. Oke. Kak, mungkin terakhir nih ada nggak sih Kak kayak mungkin pesan atau greeting untuk kakak dari kakak untuk Kak Igon gitu? Buat kakak, ini mungkin kita baru berteman kurang lebih beberapa bulan terakhir dekatnya, tapi percaya apa yang kakak udah lakuin jauh lebih besar dari beberapa sahabat yang udah aku kenal berpuluh-puluh tahun. Jadi makasih banyak Kak for everything you've done to me. Baru. Oke Kakak, thank you.